Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Ceke Debagus Pemayun, berkaitan dengan sudah dibukanya pintu Bali, pelonggaran sudah dilakukan, PPLN Wisman sudah mulai mengalir ke Bali. Nah, kira-kira ke depan ini apa saja yang akan dilakukan oleh komponen pariwisata Bali untuk mungkin kita harapkan bisa memacu lebih cepat lagi kebangkitan pariwisata Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kepala Dinas. Om Swastiastu. Menepi kata, kena. Tetap semangat ya, Ratu. Semangat. Mungkin bisa diceritakan dulu, karena akhirnya kan sudah dibuka per awal Maret kira-kira ya, Ratu. Kemudian sudah beberapa hari ini berjalan. Bagaimana pertumbuhan, perkembangan, respon pasar terhadap kebijakan membuka agak sedikit lebar pintu pariwisata Bali? Baik, terima kasih. Pertama, memang saya juga mewakili teman-teman komponen pariwisata mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga kepada pemerintah pusat telah mengeluarkan dua kebijakan ini. Dua kebijakan itu adalah bebas karantina dan layanan visa on arrival. Tentu dua kebijakan ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian Bali secara umum, tetapi khususnya untuk pariwisata. Kalau kita lihat Bali dibukanya penerbangan mulai tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 21 kemarin, itu jumlah PPLN yang datang itu kurang lebih 10.782. Itu totalnya? Total seluruhnya, yang mana WNA-nya adalah hampir 9.000 sekian. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kebijakan ini memberikan signifikan sangat besar sekali bagi perkembangan pariwisata. Ya, ada pertumbuhan yang cukup lumayan ya. Walaupun kita tidak katakanlah begitu dibuka langsung orang datang itu nggak seperti itu. Ada prosesnya, Pak Kadis ya. Nah, kira-kira kebijakan saya dengar kemarin ada pertambahan untuk VOA ya, dari 25 jadi 40. Apakah ada juga penambahan ke depan kira-kira usulan menambah negara yang mendapatkan VOA ini? Pertama, layanan visa on arrival itu ditetapkan tanggal 6 Maret itu adalah 2/3 negara. Kami, pemerintah Provinsi Bali sudah mengusulkan tambahan menjadi 19 negara sesuai masukan dari teman-teman komponen pariwisata. Sehingga total yang kita terima sekarang adalah 42 negara. Itu merupakan bagian dari pangsa pasar utama Provinsi Bali. Dan itu memang ada bisnisnya. Sehingga kami bersyukur ada penambahan ini. Tentu ke depan kami juga berharap, kami akan mengusulkan juga kembali agar visa on arrival untuk ASEAN itu tidak lagi. Ada bebas kunjungan. Itu bisa jadi tanpa visa dia. Tanpa visa ya? Seperti negara-negara di ASEAN. ASEAN. Sehingga kami berharap, karena selama ini kan wisatawan yang dari ASEAN itu kadang-kadang karena biasa dia tanpa visa, jadi agak kagok juga dia datang, pakai visa itu. VOA gitu ya. Jadi diharapkan sedang diupayakan ya. Karena ini juga merespon dari permintaan kawan-kawan koordinasi sana Asita kemarin yang mengusulkan agar negara-negara Asia tidak menggunakan itu ya. Kami sebenarnya sudah mengusulkan, tetapi mungkin ada pertimbangan tertentu dari pemerintah pusat belum diputuskan untuk itu. Jadi ini yang menentukan pemerintah pusat. Iya, pemerintah pusat. Kembali kita akan mengusulkan kembali untuk hal yang sama. Ya. Mungkin untuk program-program katakanlah event-event apa saja kira-kira yang sudah masuk ke listnya Dinas Pariwisata Bali untuk selama setahun selain G20 ya yang tentu akan itu merangsang juga. Ada event-event yang lain yang sudah masuk memang event-event yang akan datang ini kan banyak sekali, ada event MAIS drama ya. MAIS ini banyak sekali akan datang ke Bali. Salah satu adalah Bali sebagai akan merencanakan Hari Pariwisata Dunia itu. Dari Kemenpar itu, termasuk juga kalau dari nasional barusan datang juga dari keluarga Simbolon. Dia akan mengadakan pertemuan dengan jumlah keluarga adalah sekitar 7.000 peserta yang ada sekitar tanggal 3 Juli sampai 11 Juli. Nah, ini diadakan di Bali. Termasuk juga kita akan tentu kita juga di Bali mempersiapkan juga event-event yang berkarakter budaya yang akan dilakukan tersebar di 9 kabupaten kota. Event-event budaya ya. Kalau promosi-promosi mungkin ke luar negeri ada juga atau mungkin mendatangkan buyer atau apa istilahnya ke Bali. Nah, dalam situasi begini kita berpromosinya kan lalu online ya. Online kami selalu mengadakan, kayak kemarin kita mengadakan ITB Berlin, kita adakan di Bali, tetapi connect-nya ke sana juga. Nah,
tentu kita juga memanfaatkan KBRI kita di luar negeri untuk mempromosi Bali, bahwa Bali itu siap sudah menerima wisatawan asingnya. Dengan kesiapan itu tentu dilihat dari pertama bahwa Bali sudah hampir sebagian besar masyarakat sudah tervaksin. Tervaksin. Kedua, juga kami sudah menyiapkan akomodasi yang sudah tersertifikat CHSI. Ada 1.384 akomodasi yang sudah tersertifikat, yang terdiri dari 724 hotel berbintang dan 660 hotel non-bintang. Nah, ke depan kita minta ini diperluas lagi, karena kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman kabupaten kota untuk membuka kembali, tidak lagi menggunakan istilah CHSI, tetapi tatanan kehidupan era baru. Nah, sertifikat itu kita akan buka, baik itu hanya akomodasi termasuk dengan daya tarik wisata atau yang disebut dengan objek wisata dulu. Jadi intinya sebenarnya komponen pariwisata Bali, akomodasi dan lain sebagainya sudah siap ya Pak Kadis untuk menerima tamu. Tapi kebijakan, katakanlah kemarin saya sempat mewawancari beberapa komponen pariwisata yang lain, ada ketakutan ini tidak konsisten kebijakan pelonggaran ini. Nah Pak Kadis melihatnya apakah harapan mungkin dari pelaku pariwisata ini agar ini tidak lagi tiba-tiba dibuka kemudian nanti ada kebijakan lagi akan bahkan ada yang mencurigai nih berkaitan dengan Mandalika, kemudian ini dibuka, nanti Mandalika yang selesai JP-nya nih akan diperketat lagi. Gimana dari Dinas Pariwisata melihat? Kalau saya sih melihatnya adalah ini akan terus berlangsung kebijakan ini. Konsisten ya, konsisten. Seiring dengan bagaimana kita penanganan COVID yang Bali itu sangat baik penanganannya. Karena kita lihat sendiri bersama bahwa kasus-kasus COVID sekarang kan sudah mulai melandai, turun, bahkan menurun, bahkan hampir 2 digit. Sehingga ini bagi kami merupakan momentum yang sangat besar dan mempunyai kepercayaan diri yang sangat besar untuk menyiapkan Bali untuk mendatangkan wisatawan. Jadi ini akan konsisten ya? Ya, konsisten. Catatannya itu tadi, ya. asalkan ke pandemi COVID ini kasusnya tidak, itu tanggung jawab kita bersama. Iya sama, termasuk juga masyarakat juga jangan euforia terhadap dua hal yang kebijakan ini. Tetap melakukan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga itu merupakan bahan kita atau modal kita untuk di dalam menerima. Dan vaksinasi ini juga harus tentu vaksinasi merupakan utama. Ya. Tadi juga mungkin saya lupa sedikit menyinggung tentang kedatangan sudah meningkat ya. Bagaimana dengan penerbangan, sudah siapkah? Artinya ada penambahan jumlah penerbangan, ada maskapai yang meminta izin untuk bisa terbang kembali, ada peningkatan tidak? Penerbangan yang akan datang ini, penerbangan sekarang ini kan sudah ada hampir 9 penerbangan. Maskapainya ada, maskapai ada 9. Akan bertambah akhir Maret ini dan di awal dengan Turki dan United Arab akan menambah, dan itu sudah diinformasikan dari Kemenparekraf dan maksud Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan itu segera terrealisir karena memang masih proses perizinan dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Bali mudah-mudahan lebih cepat pulih, jadi perekonomian Bali bisa terangkat kembali, yang mana notabene Bali masih mengandalkan pada pariwisata. Ada, kalau Pak Kadis memprediksi kapan kira-kira pariwisata Bali akan mulai ada kebangkitan yang lebih? Kalau kita mengacu kepada data 2019 sebelumnya untuk memprediksi agak susah sekali ya. Karena memang kalau kita menghitung proyeksi kan harus 3 tahun terakhir. Ini 3 tahun kan masa begini ya. Ini saya pikir kalau yang penting wisatawan sebanyak-banyak kami datang, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Oh ya, wisatawan domestik tetap akan menjadi harapan bersama juga ya bisa datang ke Bali ya. Dan sepertinya sudah mulai ada peningkatan ya untuk wisatawan domestik. Ya, tentu wisatawan domestik kita harap lebih tingkat, dengan catatan mungkin penerbangannya lebih banyak lagi datang. Penerbangan lebih banyak lagi. Ya. Kalau yang datang dengan bis juga mulai seperti muncul. Apalagi dengan kebijakan tanpa antigen dan dengan PCR itu lebih menarik lah wisatawan domestik datang ke Bali jadinya ya kan. Sedikit pandangan Pak Kadis tentang kemarin di Mandalika cukup ramai. Apakah kira-kira ini juga akan mempengaruhi, menurunkan pasar? Menurut Pak Kadis ini analisanya. Pertama, Bali punya kekhasan sendiri sebenarnya. Pertama, Bali jangan kita disandingkan dengan keluarga kita. Lombok itu kan keluarga kita. Dan juga segmen kita beda. Bali dengan pariwisata budayanya adalah memiliki defisiensi dengan beda. Membedakan pariwisata Bali. Kami tentu tidak menyombongkan diri, kami harusnya
disandingkan dengan negara kayak Singapura perbandingannya, ya kan gitu ya. Karena memang Bali memang sangat berbeda dengan daerah lain. Tetapi Lombok silakan dengan Lombok, karena memang itu Lombok memiliki diferensiasinya seperti itu. Kami tetap budaya, karena memang ini yang kalau kita lihat kekuatan Bali di dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Bali punya kekhasan sendiri Bahasa ya, sendiri. Oke. Karena ini akan perwisata budaya. Nah, bagaimana dengan organisasi-organisasi pariwisata seperti Asita, kemudian apalagi HPI, apalagi ya, IKMA dan lain sebagainya, GIPI ya terutama ya. Komunikasi selama sudah cukup baik, Pak Kadis. Saya selalu di dalam mengembangkan pariwisata, di dalam memajukan pariwisata itu selalu saya memakai 5 pilar itu. Pilar pertama itu adalah masyarakat. Pilar kedua itu adalah media massa. Nah, pilar ketiga akademisi. Pilar keempat teman-teman industri pariwisata. Pilar yang kelima adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. 5 pilar ini harus saling bahu-membahu di dalam memajukan pariwisata di Bali itu. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Tentu asosiasi pariwisata adalah bagian dari kami. Kami tanpa beliau, mohon maaf, kami keterbatasan. Jadi kami sebagai fasilitator dan regulator tentu kami berharap dengan adanya BTB kami tetap komunikasi, Pak. Karena dialah pemain yang di lapangan. Jadi kami selalu Tetap berkomunikasi yang baik, ya. sehingga yang dua kebijakan ini termasuk tambahan negara itu masukan dari teman-teman dari BTB dengan stakeholder itu, Pak. Karena mereka yang tahu betul dari bisnis pariwisata. Baik, sebagai closing statement Pak Kadis, mungkin ada harapan kepada masyarakat pelaku pariwisata juga ya di Bali. Karena kita tentu sepakat bahwa kita ingin bersama-sama ini agak sedikit percepatlah kebangkitan pariwisata Bali, karena kita sudah cukup lama menderita. Silakan Pak Kadis. Yang pertama, kita minta pada masyarakat agar jangan terlalu euforia terhadap kedatangan wisatawan ini, karena tetap menjaga protokol kesehatan dan ikut juga di dalam mempercepat proses vaksin ikut. Itu satu. Kedua juga untuk teman-teman komponen pariwisata, kita harus saling membahu-membahu. Kita tidak lagi kita dalam memajukan pariwisata ini, saya minta teman-teman di komponen pariwisata agar sama-sama sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Kalau Asita apa tugasnya, kalau HPI apa tugasnya, silahkan agar betul-betul pariwisata ini lebih baik daripada sebelumnya. Itu ya harapan saya. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan doa kita bersama dan harapan kita bersama memang pariwisata Bali segera bangkit. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para stakeholder pariwisata termasuk Dinas Pariwisata Bali ini tentu akan dapat memicu ya kebangkitan pariwisata Bali dan kemudian ekonomi Bali bisa bangkit, kita bisa ya katakanlah hidup lebih normal lagi lah karena pandemi 2 tahun sudah cukup membuat kita menderita. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.